Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Bersama saya Dedi Ramadan, kita akan mengawali perjalanan kita dalam program Suara Dapil episode kali ini dari Kota Dodol, yaitu Kota Garut. Nah, dari tempat inilah kita akan memulai kegiatan kita untuk mengikuti kegiatan salah seorang anggota Dewan dari fraksi Demokrat dari Dapil Jabar 11 yang meliputi Kota Garut dan juga Kota Tasikmalaya. Nah, seperti apa sih kegiatan salah seorang anggota DPR dalam menyerap aspirasi masyarakatnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Namun sebelum itu, pakai dulu maskernya pemirsa. Siti Mufatahah merupakan sosok legislator yang sudah sangat dikenal di daerah pemilihan Jawa Barat 11 dari fraksi Partai Demokrat. Awali kiprahnya sebagai seorang legislator sejak tahun 2009 membuat Siti Mufatahah begitu mengerti tentang seluk-beluk permasalahan yang ada di daerah pemilihannya. Sedikit mengulas tentang daerah pemilihan Jabar 11 yang meliputi Kabupaten Garut dan Kabupaten Kota Tasikmalaya. Perjalanan tim Suara Dapil di episode kali ini akan diawali dengan perjalanan kami di daerah Kabupaten Garut. Daerah yang dikenal dengan makanan dodolnya ini patut menjadi salah satu objek wisata favorit, baik bagi turis lokal maupun mancanegara. Mulai dari kuliner hingga keasrian alam pegunungan yang ditawarkan oleh daerah Garut, sungguh sayang rasanya untuk Anda lewatkan. Selain Garut, Tasikmalaya juga akan menjadi daerah yang akan kami kunjungi di episode kali ini. Berbeda dengan Garut yang hanya memiliki satu kabupaten, Tasikmalaya terbagi menjadi dua wilayah, yakni kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahannya sendiri. Dahulunya Kabupaten dan Kota Tasikmalaya merupakan daerah satu kesatuan di mana Kota Tasikmalaya yang menjadi pusat ibu kota dari daerah Tasikmalaya. Namun semenjak tahun 1976, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dipisahkan dan memiliki sistem otonomi pemerintahannya masing-masing. Perjalanan tim Suara Dapil di Kota Garut bersama dengan Ibu Siti Mufatahah diawali dengan mengunjungi salah satu peternakan ikan lele di Kecamatan Taman Sari di Kabupaten Tasikmalaya. Di kunjungan kali ini, Ibu Siti Mufatahah menemui kelompok tani dari perkumpulan para peternak ikan lele bernama Poktan Apinitas. Ibu Siti Mufatahah selain berbincang sembari menyerap aspirasi dari para peternak, beliau juga memberikan motivasi dan apresiasi kepada para pemuda yang berniat menjadi pembudidaya ikan di tengah kesulitan masa pandemi corona yang membuat banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Selain itu, Ibu Siti Mufatahah bersama dengan perwakilan dari Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya juga memberikan bantuan berupa dana untuk perluasan UMKM ternak lele di Poktan Apinitas agar dapat lebih dikembangkan usaha ternak lelenya. Pemirsa program Suara Dapil, saat ini tadi kita telah mengikuti kegiatan bersama dengan Ibu Siti Mufatahah di daerah mana ini Bu? Kalau boleh Taman Sari Bu ya? Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Nah tadi bertemu dengan Apinitas Bu ya, yang dimana ini merupakan kelompok tani Apinitas ini merupakan kelompok pembudidaya ikan lele Bu ya. Nah ini tempatnya adalah tempat budidaya Bu ya? Tempat budidayanya di sini. Dan ini program kerjasama dengan mitra Komisi 11 Bu ya? Kerja Komisi 11. Ini sebetulnya tujuan dari adanya kerjasama ini apa sih Bu sebetulnya Bu? Kalau boleh dijelaskan? Karena saya melihat Apinitas, kelompok tani Apinitas ini sangat luar biasa antusiasnya, semangatnya, kinerjanya gitu ya, untuk merangkul generasi-generasi muda yang pengangguran di sekitarnya. Sehingga tergerak hati saya untuk bagaimana kegiatan mereka itu berkembang. Nah, salah satunya adalah mereka membutuhkan tempat pembibitan ikan ini. Nah, ini kami bantu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami bantu dari Bank Indonesia ada sekitar hampir 100 juta untuk anggarannya. Kemudian kami bentukkan
sesuai kebutuhan mereka adalah tempat-tempat kolam-kolam untuk pembibitan di sini masih terbatas. Mungkin abis ini kita sambil lihat-lihat lagi Bu ya, dan Iya. jadi kita lihat lagi tempatnya. Dan setelah ini masih ada kegiatan lagi Bu? Masih ada juga nanti akan melihat untuk kelompok tani yang bergerak di bidang padi, nanti sawah tadi. Nah, saya nanti minta izin dulu Bu, nanti tim Suardapil kira-kira mau ikut lagi kegiatan Ibu, boleh Bu ya? Boleh banget, Siap. ayo Baik, kita pemirsa. sama-sama ke sana. Baik, pemirsa, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Oke. Seusai mengunjungi peternakan lele, kami dan Ibu Siti Mufatahah juga turut mengunjungi beberapa konstituen lain di Kabupaten Tasikmalaya, seperti Poktan Putra Sadar, Kantor Desa Mediasari, dan Kantor Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah untuk memberikan bantuan berupa sembako dan juga alat kesehatan masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah mengikuti kegiatan Ibu Siti Mufatahah. Bu, ini kan pembagian dari Alkesmas dan juga paket sembako nih Bu di masa new normal, karena kan COVID-19 ini kan sudah kurang lebih 3 bulan nih Bu ya berlangsung, dan masyarakat banyak yang merasakan dampaknya mulai dari perekonomian dan juga rumah sakit pun dari alat kesehatan masyarakat sulit mendapatkan saat ini Bu. Apakah memang itu yang menjadi tujuan Ibu saat ini untuk bisa membantu masyarakat dari segi perekonomian juga dan juga alat kesehatan masyarakat Bu? Ya, hal ini saya dan Komisi 11 insya Allah sudah berpikir bagaimana memetakan bantuan-bantuan terhadap UMKM. Nanti kalau misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum termasuk dalam UMKM, insya Allah kami akan bimbing, akan bina agar mereka itu memiliki satu kegiatan aktivitas perekonomian. Entah di sini kebetulan di daerah wilayah saya ini Jabar 11 terdiri dari Kota Tasik, Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut. Hasil daerah lokalnya itu sangat banyak sekali, baik itu kulinernya, kemudian dari segi produk-produk handmade-nya, UMKM-nya gitu ya, handmade-nya itu, kemudian rencana saat ini untuk bisa membangun kembali UMKM yang sempat terdampak oleh terpuruk. COVID-19 Ya, ya. ya betul sekali. Baik, pemirsa, kita masih akan mengikuti kegiatan Ibu Siti Mufatahah. Setelah ini kita akan masih beberapa detik lagi Bu ya. Beberapa Nanti detik kita akan mengikuti Ibu Siti Mufatahah. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Hal ini beliau lakukan mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat kesulitan, mulai dari sektor perekonomian hingga sektor kesehatan yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Sebagai seorang anggota Komisi 11 yang membidangi permasalahan keuangan dan perbankan, tentunya membuat Ibu Siti Mufatahah begitu memahami kondisi masyarakat di tengah kesulitan pandemi. Hambatan ekonomi yang besar menjadi momok bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu yang terdampak dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ialah para supir angkutan umum yang harus rela kehilangan banyak penumpang selama masa pandemi karena diberlakukannya pembatasan sosial atau physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini menggerakkan hati seorang Ibu Siti Mufatahah untuk mengunjungi para supir angkutan umum ini untuk mendengarkan keluh kesah mereka, serta memberikan bantuan untuk dapat meringankan beban yang tengah mereka pikul. Apa yang sekarang masa ini Bu di lapangan yang terjadi khususnya untuk para pengemudi, kalau Ibu tadi mengatakan ada solusi, mungkin jangan memaksakan ke sana gitu. Sementara kalau di kalangan pengemudi Bu, kalau mengalih ke yang lain itu kayaknya berat ya. Namun memang kami juga punya keterbatasan di DPR. Tapi mungkin dengan apa yang kita disampaikan mudah-mudahan jadi pemikiran buat rekan-rekan. Mungkin kalau sekarang narik itu bisa setengah hari Pak. Nah yang setengah hari coba kita pikirkan, bikin kelompok mungkin di jalur ini, di jalur mana gitu kan. Itu yang saya tangkap begitu Bu ya.
Perjalanan tim Suara Dapil di Tasikmalaya bersama dengan Ibu Siti Mufatahah ditutup dengan mengunjungi salah satu pondok pesantren di daerah Sukapenak, Kabupaten Tasikmalaya, Pondok Pesantren Nurul Wafa, untuk memberikan bantuan berupa alat kesehatan masyarakat dan juga sembako. Sampainya kami di pondok pesantren, kami disambut dengan hangatnya seluruh siswa-siswi di pondok pesantren yang berbaris, membentuk jalan seraya melantunkan sholawat Nabi sebagai apresiasi dan antusiasme atas kehadiran Ibu Siti Mufatahah ke pondok pesantren mereka. Hal ini dilakukan Ibu Siti Mufatahah sebagai bentuk perhatiannya kepada pondok pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan penting bersama dengan sekolah umum lainnya. Usai dengan seluruh agenda di Tasikmalaya, Ibu Siti Mufatahah mengajak tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatan beliau di sekitaran Kabupaten Garut. Pembagian alat kesehatan dan sembako pun tetap menjadi program bantuan yang dicanangkan oleh Ibu Siti Mufatahah. Ini pertemuan hanya sedikit karena memang aturannya tidak boleh mengumpulkan banyak orang karena kita masih pandemi corona. Meskipun sudah masuk ke new normal katanya, tapi new normal ini mesti diwaspadai karena jangan sampai ada gelombang terdampak COVID yang kedua kalinya. Tadi sempat ngobrol juga dengan Ibu Ketua Yayasan, beliau sangat concern dengan UMKM dan itu gayung bersambut dengan concern saya juga. Karena saya juga ingin sekali saya berasal dari Komisi 11 saat ini mendapatkan tugas untuk menangani Komisi 11. Nah, UMKM ini sangat penting bagi kami. Kalau UMKM ini bergerak dengan baik, bertumbuh dengan baik, insya Allah perekonomian juga akan membaik. Jadi saya harapkan memang kerjasama yang baik dengan kami. Insya Allah kami carikan jalan untuk UMKM itu tadi. Hal ini dikarenakan beliau mengerti bagaimana pentingnya alat kesehatan yang memadai di tengah wabah penyakit yang tengah menyebar saat ini. Hal ini tentunya akan sangat membantu bagi masyarakat untuk tetap bisa hidup sehat selama masa pandemi dan tentunya sembako untuk membantu meringankan kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dan kali ini giliran masyarakat di daerah Cikajang, Garut yang menerima bantuan dari Ibu Siti Mufatahah.
awal silaturahmi kita, bukan yang terakhir, tapi saya ingin sekali berkomunikasi lebih intens dengan bapak-bapak, ya terutama mungkin kalau misalnya dengan Pak Ketua. Alhamdulillah nanti Pak Ketua sebagai kepanjang tanganan bapak-bapak sadayana dan ibu untuk bisa memperjuangkan sesuatu yang untuk kemaslahatan umat yang lebih luas lagi, Pak. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak dengan mewabahnya virus COVID-19 kali ini. Oleh karenanya, Ibu Siti Mufatahah sangat memperhatikan kondisi dari UMKM yang ada di dapilnya. Karena beliau percaya dengan majunya industri UMKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga daerah atau bahkan suatu negara. Pun halnya dengan kondisi UMKM peternakan kelinci Rabit Jaya. Peternakan kelinci yang satu ini juga merasakan sulitnya hantaman pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada peternakan mereka. Kami pun berkesempatan langsung untuk berbincang-bincang dengan salah satu peternak kelinci di peternakan Rabit Jaya. Ya, pemirsa Suara Dapil, saya masih bersama dengan Ibu Siti Mufatahah dan saat ini saya berada di Desa Mekarjaya, Bu ya, Pak ya. Dan Kecamatan Cikajang. Kecamatan Cikajang. Nah, saat itu saya bersama dengan Bapak Sukanda selaku Kepala Desa, Pak ya. Nah, dan kita sekarang berada di Rabit Jaya Mandiri, di tempat ternak kelinci, Pak ya. Ya. Apakah ini memang juga ada bantuan Ibu juga, Pak? Ya. Jadi saya ini kan memang secara pribadi fokus kepada UMKM. Nah, salah satu UMKM yang menjadi bijikan saya nantinya adalah ini. Ini masih dalam proses bagaimana kita akan memberikan bantuan kepada UMKM Rabit Jaya, Rabit Jaya Mandiri. Ini kami upayakan mereka juga bisa memenuhi demand. Ternyata demandnya bagus di sini untuk rabbit ini, sehingga kami merasa perlu bahwa ini perlu dikembangkan. Memang ini keterbatasan tempat, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana itu perlu, karena perawatan kelinci rabbit ini tidak seperti perawatan hewan-hewan lainnya. Butuh sentuhan yang baik, yang penuh dengan hati, disayang, maka rabbit ini akan berkembang dengan baik. Kalau di Garut itu terkenalnya domba, sekarang nambah lagi ke kelinci. Nah, ini bagian dari daya tarik tersendiri nantinya untuk baik itu wisata maupun untuk daya serap SDM, daya serap tenaga kerja. Peternakan dari Rabit Jaya Mandiri ini sudah mumpuni, Bu ya, mumpuni, untuk nantinya bisa mungkin lebih banyak lagi nih Pak jenis seperti ini, Pak ya. Baik. Pemirsa, kita masih mengikuti kegiatan Ibu Siti Mufatahah di peternakan Rabit Jaya Mandiri ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Selain dikenal dengan kuliner camilan dodolnya, Garut juga dikenal sebagai daerah yang membudidayakan domba. Bahkan masyarakat Garut memiliki tradisi yang unik, yaitu seni adu ketangkasan domba. Tak mengherankan jika domba-domba di Garut begitu indah dari segi fisiknya. Dapat terlihat dari bobotnya yang besar, bulunya yang halus, dan juga tanduknya yang melingkar yang menjadi ciri khas dari domba Garut. Seni ketangkasan domba ini sudah menjadi kebudayaan yang turun-menurun, yang akhirnya menjadi tradisi yang unik, yang menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Garut. Kunjungan Ibu Siti Mufatahah ke peternakan domba Garut ini sebagai wujud apresiasi terhadap kelestarian budidaya yang dimiliki masyarakat Garut.
Ibu, tadi kita udah dibolehin ikut Ibu dari awal nih kemarin kan ya, Ibu boleh bagi-bagi alat kesehatan masyarakat, Ibu terus juga bagi-bagi sembako pada masyarakat juga, terus ngelihat kemarin tuh juga ada sempat yang kelinci ya Bu ya, kelinci, kita ngelihat peternakan lele, perikanan lele, juga peternakan sapi, dan sekarang ini domba Bu nih. Ya. Nah Bu ya, ini kita terakhir dapat menyaksikan yang namanya adu domba di sini Bu namanya. Domba Garut. Domba Garut. Ya. Dan ini memang menjadi tradisi Bu ya di sini. Tradisi dan ikon lambang Garut itu memakai lambang domba. Lambang domba. Ya, nah, ini kalau kita bisa lihat pemirsa, domba-dombanya ini sudah ada 4 di sini ya tuh. 5. 4 domba yang biasa siap tangkas ya. Siap tangkas. Nah, ini nanti kita mau menyaksikan juga bagaimana tradisi dari apa namanya Pak? Di sini sebutnya tangkas domba sebutannya, dan kita akan sama-sama menyaksikan. Kita juga sudah tiba pemirsa di penghujung acara Suara Dapil episode Ibu Siti Mufatahah. Ibu, terima kasih banyak Bu sudah memberikan kesempatan kepada tim Suara Dapil. Semoga Ibu sukses selalu. Ibu selalu bersemangat Bu dalam memperjuangkan dan juga bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat Bu ya. Mungkin Ibu ada closing statement sedikit boleh Bu? Yang perlu disampaikan di sini, pemirsa boleh tahu ada apa namanya itu sebutan untuk domba Garut, yaitu semboyan domba Garut. Semboyan domba Garut ya, enak dipandang, tangkas gagah di lapang, dan sedap dipanggang. Kita akan pamit dulu. Terima kasih telah menyaksikan program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama saya Dede Ramadan dan juga Ibu Siti Mufatahah. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.